بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من الإشارة إلى أن حسن الخلق موهبة من الله، مثل ما قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله عبده وهبه منها، فهي هبة من الله. ولهذا يحتاج فعلا العبد إلى أن يبذل الأسباب التي تقربه من الله، ومن أعظم ذلك الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا دليل على أن الخلق موهبة من الله، يطلب من الله، لا يمكن أن تتحلى بخلق إلا إذا أعانك الله عليه ووفقك للاتصاف به. كذلك الدعاء العظيم هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الدعاء ثابت، نعم لم يثبت عند النظر في المرآة، جاء في حديث ضعيف عندما ينظر في المرآة، لكن مطلقا ثابت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثل أيضا ما جاء في الصحيح: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فمن أعظم وأهم أسباب نيل الأخلاق الفاضلة دعاء الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، ومن ثم مجاهدة النفس بفعل الأمور التي تعين العبد على التحلي بالخلق الفاضل الكريم. Di baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang perbaiki memperindah akhlaknya. Dan ini adalah hadis yang sangat agung. Di antara sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang agungnya akhlak adalah hadis ini. Bahwasanya orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya, maka dia akan disediakan istana di bagian atas surga. Nah, ini mengkonsekuensikan kepada kita untuk men-scan diri kita. Kita ini masih banyak akhlak yang buruk. Kita harus scan diri kita dengan baik. Kebanyakan kita mampu men-scan orang. Kita scanning orang, oh orang ini pelit, orang ini sombong, orang ini begini, orang ini matanya jelalatan, orang ini gini. Kenapa? Kita pandai men-scan orang, tapi kita tidak pandai men-scan diri kita sendiri. Seharusnya kita lebih utama men-scan diri kita, memeriksa diri kita. General check up, kita ini apa penyakit kita? Ya. Kita periksa telinga kita suka dengerin apa, periksa mata kita suka ngelihat apa, periksa lisan kita suka kita ngomongin apa, periksa hati kita, ya adakah keangkuhan, sombongan, merendahkan orang lain, dengki, hasad, kita periksa. Itu semua untuk perbaiki akhlak kita. Kalau kita sudah periksa dengan baik, kita tahu banyak kekurangan kita, maka kita berusaha memperbaiki. Nah, usaha kita itu untuk perbaiki akhlak mendatangkan kemudahan untuk dibangunkan istana bagi kita di surga yang paling tinggi. Oleh karenanya, di antara tiga ini, meninggalkan dusta meskipun bercanda, meninggalkan perdebatan meskipun benar, dan perbaiki akhlak, ini yang paling mulia. Karena yang pertama kata Nabi, aku jamin istana di pinggiran surga. Yang kedua, aku jamin istana di tengah surga. Yang ketiga, aku jamin istana di atas surga. Dan ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah. Kalau antum pelit, antum sadar antum pelit, ya, maka antum bisa berubah menjadi dermawan. Caranya dilatih. Kalau antum pelit, antum bisa melatih diri. Kalau antum suka marah-marah, antum bisa rubah menjadi seorang yang penyabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah akan jadikan dia suka bersabar. Kalau antum tahu ternyata antum akhlaknya suka merepotkan orang lain, suka minta tolong sama orang lain, suka minta ditraktir, jarang mentraktir, bergabung antara pelit dan enggak mau traktir orang, mintanya kapan traktir, sampai orangnya enggak enak, akhirnya apa? Traktir ente. Ya. Maka Nabi SAW menganjurkan barang siapa yang berusaha, wa man istaghna yughnihillah. Barang siapa berusaha untuk merasa cukup, Allah akan buat dia merasa apa? Akan buat dia cukup. Ini jadi maksud saya akhlak bisa dirubah. Sebagian penjelasan ulama akhlak ada dua, ada akhlak jibili dan akhlak muktasabah. Akhlak jibili yaitu yang dari sananya, seperti hadis Al-Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi SAW, inna fika la khaslatain yuhibbahumullah. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah mencintainya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, hal jabalani Allahu alaihima am atakhallaqu bihima? Ya Rasulullah, apakah dua perangai dua akhlak ini dari sananya Allah kasih saya, atau saya yang memperjuangkannya sehingga saya memiliki dua akhlak ini, yaitu al-hilm wal anah,
ya bersabar dan tidak tergesa-gesa, tidak kerasa gerusu. Maka Nabi berkata, bal jabalakallahu alaihima. Allah membuat engkau berakhlak itu dari awalnya. Ada orang seperti itu. Dari awalnya memang penyabar ya. Ya, seperti orang Jogja ya. Sabar, dimaki-maki diam aja. Sabar ya. Tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah emosi. Ada orang seperti dari sananya ya. Ya, ini Masya Allah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dari sananya dermawan. Dia tinggal dalam keluarga yang dermawan, bapaknya dermawan, ibunya dermawan. Dia pun dermawan, mudah memberikan bantu orang, ringan tangan, ya, mudah murah senyum sama orang. Dari sananya seperti itu. Dia tumbuh dalam keluarga yang berakhlak mulia. Ya, dari sananya sudah demikian. Ya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tidak demikian, dia pemarah, kalau ngomong marah-marah, teriak-teriak, sombong, angkuh. Tatkala dia sadar dia akhlaknya demikian, dia ingin merubah, maka dia akan dapat pahala demikian. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau telah mengindahkan rupaku, maka indahkanlah perangaiku. Bagaimana melatih akhlak yang mulia Pak Ustadz jika ada seorang sudah terdidik terbentuk akhlak yang kurang baik, misalnya egois, ceplas-ceplos, gampang marah, ya berusaha menahan diri, ya. Akhlak itu bisa dirubah. Kalau akhlak tidak bisa dirubah, buat apa Rasulullah SAW mengajarin akhlak? Di antaranya kita berdoa, doanya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Artinya, ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Berarti akhlak bisa dirubah. Ya, akhlak bisa dirubah. Perangnya itu bisa dirubah. Orang pemarah bisa enggak jadi pemarah. Orang pelit bisa jadi dermawan. Bisa. Jika dia berjuang dan dia berusaha. Dia sedikit-sedikit, ya, dengan dilatih sedikit demi sedikit, ya. Ceplas-ceplos mulai tahan mulutnya. Jangan karena ngomong tuh ada syahwat. Kalau lagi ngomong syahwat, diam. Latih diri sedikit. Bawa permen, begitu ngomong makan permen biar supaya enggak banyak omong. Ya. Latih biasa diri untuk mendengar. Jangan suka yang menjadi pembicara terus. Maunya dia yang bicara, mau menguasai majelis terus. Udah, ada yang ngomong, ganti orang yang ngomong. Ya udah. Karena kadang orang angkuh dari sini, pingin dia ngomongnya didengar. Orang belum selesai ngomong dia sudah patahin. Kenapa? Dia meremehkan orang tersebut. Pendapat dia kayaknya tidak dihargai. Ente belajar menghargai pendapat orang lain. Ente belajar menghargai sudut pandang orang lain, ya. Latih diri. Ente belajar dengar orang lain ngomong sampai selesai. Ini perlu dilatih, ya. Jangan kita hobi ngomong terus tinggal masuk neraka jahanam nanti, ngeri. Badal umroh adalah melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat, udzur sakit, atau tua renta yang sudah tidak sanggup lagi. Diharapkan perjalanannya ke Mekah. Badal umroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pelaksana oleh Ustadz pembimbing yang berpengalaman. Satu pelaksana badal untuk 1 jiwa yang dibadalkan. Biaya 2 juta untuk 1 jiwa. Insya Allah amanah dan profesional.